Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Nesa Pratita, NIM 032CB20, Prodi D3 Kebidanan, mahasiswa Stikasasi Mataram. Di sini saya akan melakukan penkes atau konseling tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Langsung saja, di sini ada leaflet yang akan saya jelaskan kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Ayunda. Sebelumnya nama Ibu siapa Bu? Rahma. Oh, Ibu Rahma ya Bu. Ibu, di sini saya mau menjelaskan pada Ibu atau memberikan konseling kepada Ibu tentang tanda-tanda bahaya bayi baru lahir Bu. Nah, ini pun ada beberapa tujuannya itu Bu. Nah, tujuannya itu Nah, jadi Ibu, kalau bayi baru lahir itu rentan banget Ibu terkena infeksi, penyakit, virus, bakteri dan lain-lain Ibu, karena dia itu masih beradaptasi dengan kehidupan barunya Ibu, jadi akan cepat terkena penyakit gitu. Nah, jadi kita itu harus mengetahui apa saja sih tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir itu. Nah, sehingga nanti kita dapat mendeteksi lebih dini agar nanti bayinya misalkan dia itu memiliki penyakit misalkan hipotermi atau kedinginan, biar kita bisa langsung mendeteksi kalau bayinya itu kedinginan seperti itu Bu, supaya nyawanya bayi itu tidak terancam, supaya kita bisa lebih menjaga bayi kita. Nah, adapun di sini Bu, bayi baru lahir itu adapun di sini tanda-tanda bahayanya itu Bu. Nah, di sini bisa dilihat Bu. Pertama itu ada bayi yang tidak mau menyusu atau memuntahkan semua yang diminum. Nah, pertama itu tanda-tandanya itu yaitu hisapan bayi itu lemah Bu. Nah, bayinya itu juga bernapasnya itu juga lemah dan juga bayi itu keseringan tidur. Jadi waktu dia akan menyusu tapi bayinya tetap tidur Bu. Nah, jadi di sana itu kalau bayinya keseringan tidur atau kelamaan tidur, Ibu bangunkan untuk susukan bayinya Ibu. Nah, caranya itu misalkan sekarang kita susukan bayi, terus bayinya tidur 2 jam atau 3 jam setelah itu kita bangunkan bayinya Bu untuk menyusui Bu, agar nanti bayinya memiliki atau nutrisinya itu terpenuhi, gizinya tercukupi Bu. Sebelumnya Bu, ada yang ingin ditanyakan Bu? Nah Ibu, di sini juga ada yang keduanya itu bayi sulit bernapas, karena kebanyakan bayi itu kan dia itu lagi beradaptasi dengan dunia barunya, jadi pernapasannya itu mungkin akan sedikit sulit Bu. Jadi kita harus benar-benar mendeteksi apa saja tanda-tandanya itu. Nah, kemudian di sini ada infeksi tali pusat. Nah, ini yang sering sekali terjadi pada bayi baru lahir Bu. Jadi kita itu harus menjaga tali pusat bayi itu, yaitu pertama. Nah, adapun prinsip tali pusat itu Bu, bersih dan juga kering. Sekarang adapun tanda-tandanya itu Bu. Nah, di sini ada tanda-tandanya Bu. Pertama, pusatnya itu kemerahan sampai dinding perut. Jika kemerahan sudah sampai dinding perut, tandanya sudah infeksi berat. Nah, Ibu, jadi kalau udah banyak di keseluruhan perutnya itu merah, berarti itu udah sangat-sangat berat Bu. Maka Ibu langsung saja bawa ke puskesmas, jangan ditunda-tunda Bu. Karena kita nggak tahu nanti komplikasi apa saja yang akan terjadi, entah itu bakalan menjadi komplikasi yang sangat berat pada bayinya hingga apa yang tidak kita inginkan Bu. Maka segeralah kita bawa ke puskesmas terdekat atau kesehatan terdekat bayinya Bu. Sebelumnya Bu, ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf Ibu, sebelumnya berarti boleh kita memandikan bayinya, terus ada apa-apa kita basahin tali pusatnya, terus bisa kita sabunin dia. Oh iya Ibu, jadi kalau itu Bu nggak apa-apa kok Ibu, dibasahin bisa, disabunin bisa. Yang penting prinsipnya itu setelah dia selesai mandi itu langsung dikeringkan Ibu, tali pusatnya itu, dan jangan kasih bedah atau obat-obat lain, biarkan sudah, karena tali pusat itu akan kering dengan sendirinya dan akan putus dengan sendirinya Ibu. Itu saja Bu. Oh, ya. Nah, di sini juga ada bayi kejang. Terus, nah, bayi kejang ini kenapa bayi bisa kejang? Nah, itu bisa disebabkan karena bayi kepanasan Bu ya. Karena suhu tubuhnya itu melebihi 37 derajat Celcius mungkin, karena bayinya itu sangat-sangat panasan, kemungkinan dia akan menjadi kejang Bu. Nah,
Adapun di sini kelima, bayi lemah, bergerak jika dipegang, ini tandanya bayi sakit berat. Nah, berat terus jika bayinya ibu itu nggak aktif bu, misalkan ibu bayinya itu tidur terus lemah, nggak bergerak, itu segera ibu rangsang dia agar dia bergerak ibu, agar dia tidak terlalu lemah, karena kita tidak tahu infeksi apa yang menyerang bayi tersebut. Nah, di sini juga ada tanda-tandanya itu demam ibu, di mana demam ini disebabkan karena suhu tubuh bayi itu sangat tinggi bu, jadi kita itu harus menjaga suhu tubuh bayi. Nah, adapun juga timbal baliknya itu yaitu bayinya kedinginan, sehingga kita itu harus memberi rasa hangat kepada bayi. Misalkan sekarang kita menggunakan selimut yang lembut kepada bayi, selimut yang tebal, baju, popok, terus pakai kaos tangan, kaos kaki, biar suhu tubuh bayi itu tetap terjaga. Karena kalau bayi baru lahir itu masih dalam fase adaptasi, jadi kita itu harus benar-benar menjaga. Nah, jika nanti bayinya itu sangat-sangat sudah mulai, misalkan kulitnya membiru, kan ibu, kulitnya membiru, itu tandanya itu bayinya kedinginan bu. Jadi kita harus menghangatkan bayi, kemudian bawa ke puskesmas terdekat ibu. Nah, terus di sini warna kulit menjadi kuning. Nah, kalau warna kulitnya itu kuning dari wajah sampai dengan ke dada sini, itu masih dikatakan ikterus ringan ibu, atau kuningnya itu masih dalam penyakit ringan ibu. Nah, tetapi jika penyakitnya ini pada seluruh tubuhnya itu kuning, berarti itu sudah sangat berat ibu. Jadi ibu harus secepatnya membawa bayi ibu itu ke puskesmas bu, ibu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan ibu? Berapa suhu normal bayi dan lain? Suhu normal pada bayi itu Bunggi 36,5 sampai dengan 37,5 ibu. Jadi kalau masih 36,5 terus 37,5 itu masih normal Bunggi. Di atas itu bisa demam, dan di bawah itu bisa kedinginan atau hipotermi Bunggi. Nah, di sini pun ada pun diare Bungge. Nah, diare ini juga sangat rentan pada bayi Bungge, karena banyak penyebabnya, karena banyak virus, bakteri yang masuk ke mulut bayi, sehingga kita harus sangat menjaga. Nah, di sini ada pun tanda-tanda diare ini Bungge. Pertama, matanya itu dia cekung atau ke dalam ini bu, matanya itu ke dalam. Terus bayinya itu lemas dan bayinya itu tidak sadar. Nah, kalau tidak sadar itu sudah sangat berat, sehingga kita harus cepat-cepat bawa bayi ibu ke puskesmas bu. Nah, kemudian ada pun cara kita mengetahuinya itu, pertama kita cubit perut bayinya ibu. Kalau kembalinya itu lambat, berarti dia itu diare bu. Nah, adapun di sini bayi tidak berkemih dalam 24 jam atau tidak BAB. Nah, maksudnya itu bayinya misalkan satu hari ini bayi ibu nggak pernah berkemih atau nggak pernah pipis atau nggak pernah BAB. Nah, kita lihat di sana ibu, kenapa bayi ibu nggak berkemih dan kenapa bayi ibu tidak BAB. Jika 24 jam dia tidak berkemih dan BAB, segera ibu bawa ke klinik terdekat atau puskesmas terdekat ibu untuk kita mengetahui bayi ibu itu penyakitnya apa gitu Bu, karena ini juga bisa sangat berat terjadi pada bayi. Nah, mau nanya Bu, ya, berapa kali normal BAB sama BAK Bu? Oh iya ibu, jadi normalnya BAK pada bayi itu mungkin sekitar 4 sampai dengan 5 kali mungkin. Nah, jika lebih dari itu, misalkan 7 atau 8, berarti itu udah kelebihan mungkin. Nah, terus BAB-nya itu sekitar 2 sampai 3 kali mungkin, itu normal, itu masih dalam fase normal. Nah, jika lebih dari itu atau tidak sama sekali dari itu, berarti ibu bawa bayi ibu itu ke klinik terdekat atau ke puskesmas terdekat langsung mungkin. Ibu menanyakan, ini bayi saya tidak mau berkemih atau tidak mau BAB gitu mungkin. Nah, terus terakhir itu mata keluar nanah banyak. Nah, di mata bayi ibu itu ada yang seperti belekan tapi terlalu banyak. Nah, itu nanah yang keluar Bu, sehingga kita langsung saja cepat-cepat bawa dia ke puskesmas. Kita tanyakan kenapa bisa nanahnya banyak. Jangan ibu memberikan obat langsung, ini mata anak saya ini banyak nanahnya, terus ibu oleskan salep atau apa tanpa adanya resep dari dokter atau dari bidan. Nah, jangan seperti itu.
Nah itu saja mungkin Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Udah paham Ibu dengan penjelasan saya? Baik Ibu, terima kasih Bu Nggih. Baik Ibu. Sekian penkes atau konseling dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.